sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dengan tema permenungan Kekuatan Doa dan Harapan Mengubah Segalanya, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Mari kita awali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena oleh kasih dan cinta yang selalu Engkau curahkan kepada kami, maka kami selalu merasa bahwa Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri tanpa-Mu. Kami pun bersyukur bahwa melalui tubuh dan darah-Mu yang selalu kami terima dalam perayaan Ekaristi, membuat kami semakin mampu dan berani dalam mewartakan Engkau sebagai roti hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia melihat di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Lalu ia tidak membolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang perintah itu, tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekuatan doa dan harapan mengubah segalanya. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Mengawali renungan pada pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita, kisah, film yang sangat mengesan, bercerita tentang kehidupan dalam keluarga. Ada sebuah keluarga yang dalam notabene kehidupan keluarga mereka kurang harmonis. Tidak pernah ada kekompakan di dalam mereka. Semua anggota dalam keluarga selalu mempunyai kesibukan masing-masing. Tidak punya waktu untuk berkumpul bersama, bercerita bersama dalam situasi persaudaraan. Masing-masing mencari waktu sendiri, bekerja sendiri, berjuang dan menjalankan hidup masing-masing. Rumah tempat mereka tinggal hanya sebagai rumah singgah, tempat singgah bagi mereka untuk beristirahat dan melepas lelah. Situasi seperti ini terus berjalan sepanjang perjalanan hidup mereka masing-masing. Sampai pada suatu hari, ayah dari keluarga ini jatuh sakit dan divonis kanker paru-paru. Situasi ini membuat semua keluarga, anggota keluarga menjadi panik, takut, sedih, gelisah, dan sebagainya. Mereka melarikan sang ayah ke rumah sakit. Semua keluarga berkumpul, berdoa, dan juga berjuang bersama untuk kesembuhan sang ayah. Penderitaan dan sakit yang dialami oleh
Sang ayah membuat semua anggota keluarga berkumpul, bersatu bersama, bukan hanya berkumpul dan bersatu, tetapi mereka bersatu dalam doa. Setiap hari mereka berdoa bersama, pagi, sore, memohon kesembuhan untuk sang ayah. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ketika sang ayah meninggal dunia, keluarga tidak menjadi sedih, dan juga mereka bersyukur bahwa penderitaan dari ayahnya telah berakhir. Tuhan telah memberikan kesembuhan yang total bagi ayahnya. Dan satu hal yang mereka syukuri adalah Tuhan telah mempersatukan mereka, mengumpulkan mereka, dan membuat mereka sadar bahwa persatuan, kerukunan, cinta kasih dalam keluarga sangat diperlukan. Mereka harus selalu saling mendukung, mendoakan, menjaga satu sama lain. Dengan kepergian sang ayah telah mempersatukan mereka dalam doa dan dalam persaudaraan. Jalan Tuhan memang sungguh mustahil. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sebuah doa dan harapan akan benar-benar terjadi dalam diri kita, asalkan ada sebuah keyakinan dan kepercayaan dalam diri kita masing-masing. Jika kita yakin dan percaya, maka hal itu akan benar-benar terjadi. Segala sesuatu yang kita minta dan kita perjuangkan dengan sebuah harapan, maka harapan itu akan terwujud. Ibarat ketika kita ingin melakukan sesuatu, jika kita tidak yakin dan percaya, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, walaupun itu berat dan tidak mudah, namun ada sebuah keyakinan penuh dalam diri bahwa itu akan berhasil, maka hasilnya pun akan memuaskan. Walaupun harus melewati banyak cobaan dan tantangan. Tetapi itulah rencana dan kehendak Tuhan. Ia mengharapkan agar dalam melakukan sesuatu kita harus melibatkannya, karena tangan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk para TNI yang bertugas menjaga keamanan NKRI di setiap batas wilayah, semoga mereka selalu dilindungi dari bahaya dan dari ancaman para musuh, dan juga mohon peristirahatan yang kekal bagi mereka yang gugur dalam medan pertempuran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang belum mendapat pekerjaan yang pantas, semoga mereka diberi kemudahan dan daya juang untuk terus berusaha mencari dan menemukan pekerjaan yang pantas dan layak bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita semakin percaya akan Allah sebagai roti hidup yang akan menghantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita tundukkan kepala kita untuk mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.